Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah, siakat ya, yang insya Allah mungkin akan kita pakai ke depannya untuk CBT dan lain sebagainya. Ini aplikasi e-learning ya. Baik, ini, tampilan menu bagi, eee, wali kelas. Kalau wali kelas nanti ada penilaiannya, bagian raport. Ini dashboard-nya atau beranda awal. Kita bisa lihat sini, ini aktivitas siswa. Ini aktivitas siswa, kemudian penilaian, ruang ujian, sesi, token, dan lain sebagainya. Ada juga menu profile. Menu profile ini sepertinya kita belum bisa mengganti foto. Kemarin baru username dan password saja. Tidak masalah. Nanti sering berjalan kita melihat yang bugnya itu yang mana saja biar kita perbaiki. Kemudian di sini ada pengumuman. Pengumuman ini bisa kepada semua guru, kepada siswa, ataupun kepada kelas tertentu. Ini pengumuman. Ada juga catatan. Catatan itu khusus kepada siswa tertentu. Ini ada di sini catatan guru. Catatan itu misalnya kita pilih matematika, kelasnya berapa yang mau kita ini. Kita juga bisa buat catatan per kelas kayak tadi. Jenisnya apa, isinya di sini. Juga kita bisa berikan catatan satu persatu ya. Kita klik di sini untuk membuat catatan satu persatu. Ini jenisnya apa, catatannya apa, gitu. Kemudian setelah itu di sini ada menu learning dengan banyak sub menunya. Pertama tentu saja ada jadwal pelajaran. Pelajarannya di sini kalau kita lihat jadwal pelajaran ini mungkin tidak sama persis dengan drill dengan yang kita pakai ya, tapi kurang lebih hampir sama. Karena ini memang tergenerate secara otomatis. Dia pakai sistem per jam 35 menit. Sedangkan kita punya jam yang agak berbeda-beda. Ini 9 putri. Sampai kelas 7 putra, 9 putri semua ada di sini. Sudah saya input materi. Nah, materi ini adalah materi pelajaran ya. Jadi misalnya ini saya sudah buat. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam materi ini saya coba buat satu ya biar Bapak Ibu bisa. Saya buat materi misalnya dengan kode 002. Kemudian pilih mapel, kita pilih mapel matematika. Ini boleh 2 kelas, 9 putra, 9 putri. Ini akan di sini akan terseleksi otomatis kalau misalnya kita mengajar misalnya 4 kelas ya. Nah, di sini belum saya ganti, ini masih 9 putra dan putri saja. Judul materinya apa? Misalnya kita judul materinya pecahan. Isinya apa? Isinya kita tulis di dalam sini. Isi materinya misalnya ini adalah materi pecahan. Silakan klik tautan berikut ini. Ini untuk mempelajarinya lebih dalam misalnya ya. Kemudian kita kasih tautannya. Di sini kita mau materi pecahan. URL-nya apa? Misalnya kita mau ambil dari sini URL-nya. Biar langsung dia ke sini. Kita pastikan di sini. Jangan lupa ini dua-duanya dicentang Bapak Ibu. Kalau tidak dicentang ini open new window nanti dia buka tab baru ya. Ini materi pecahan. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah jadi materi. Misalnya kita juga butuh materi pendukung yaitu dalam bentuk video ya. Kita coba masuk ke YouTube. Misalnya kita ke YouTube. Lalu kita cari materi misalnya pecahan. Di sini kita mau yang ini.
Kelas 12 ambil bagian ini ya, Ctrl C, lalu kita klik video, kita taruhkan di sini, lalu insert video. Nanti dia akan keluar otomatis di sini. Lalu misalnya kalau kita butuh file pendukung lagi, kita bisa menguploadnya. Misalnya kita masukkan ini, harus sesuai dengan jenis formatnya ya Bapak Ibu. Sini ukurannya 2 MB, PDF, Word, Excel, PowerPoint. Misalnya ini open. Jangan lupa disimpan setelah itu. Simpan. Nanti kita cek lagi. Kalau sudah disimpan, kita kembali. Di sini sudah ada materinya sebenarnya dan belum aktif. Bisa kita aktifkan dengan cara klik aktifkan. Nah, selanjutnya materi ini kita mau taruh di mana? Nah, ini belum terjadwalkan materinya ini kapan ya. Kalau yang di bawah ini sudah. Jadi kalau kita klik di sini akan terlihat itu. Di tanggal ini akan terlihat. Tanggal-tanggal yang aktif ini adalah tanggal yang dimana kita punya jam pelajaran di situ. Misalnya hari Senin, kalau saya ada jam ke-10, 11, 12. Di kelas berapa ya? Kelas 9 tadi. Kita kan buat materi buat kelas 9 putra. 1, 2, 8, 9. Nah ini. Tinggal kita mau taruh di jam keberapa materinya. Seperti itu. Misalnya di sini saya taruh jam 10, tanggal 1 jam ke-10. Saya simpan. Kemudian di sini juga saya mau kasih ini. Perhatikan beda kan? Di sini Senin dengan Jumat tadi, Senin Selasa. Misalnya tanggal 5 Juli. Kemudian bulan tanggal jam ke-11. Kita simpan. Ini materi ini akan secara otomatis akan terlihat di jadwal pelajaran siswa. Setelah materi, kita bisa juga kasih tugas. Tugasnya apa? Kita bisa kasih tugas hampir sama kurang lebih ya materi dengan tugas ini. Kalau kita klik buat tugas di sini, ada kode tugasnya, terserah. Nanti hampir sama dan kita bisa juga taruh file pendukung di bawah. File pendukung video, link, kita juga bisa buat tabel. Misalnya kalau kita butuh tabelnya. Kita kembali aja. Kemudian jadwal materi dan tugas. Sebenarnya ini kita bisa menginputnya juga di sini ya. Misalnya kelas 9 putra tadi. Nah, kita bisa menginputnya, misalnya kita ada jamnya matematika jam berapa? Tanggal berapa? Sini kita bisa menginput manual, nanti kita tinggal saya berikan contohnya tadi tanggal berapa ya. Misalnya materinya ini tadi tanggal 22 Juli. 22 Juli 9 putra. Kita klik di sini karena ini 15 sampai 20 saja. Kita klik sini. Nanti masuk ke ini 22 Juli. 22 Juli matematika di sini ada. Sudah ada. Kita bisa ganti 2 atau 1 pilih materinya. Kalau di sini tugasnya cuma 1. Tadi ada 2 materi ya di situ. Kemudian selanjutnya subnya juga ada nilai harian. Kita bisa input nilai harian. Nilai harian ini adalah misalnya kita berikan tugas. Nanti kita bisa lihat tugas-tugasnya di sini. Kita berikan nilai. Gitu. Tugas-tugasnya. Tugas yang ini ya. Bapak Ibu. Tugas yang ini kita bisa. Misalnya materi tugas kapan sih? Ini ada 2 misalnya. Kita pilih yang ini, kita berikan nilai.
itu juga bisa. Kemudian kehadiran siswa ini sebenarnya dia secara otomatis ya terisi apabila siswa itu membuka materi mengerjakan tugas. Jadi kalau ini tentu secara online sebenarnya, tapi tidak harus juga. Ya. Jadi saran saya kita sepertinya tidak perlu menggunakan kehadiran harian yang ada di sini. Ini kehadiran bulanan. Lalu kemudian kita juga bisa rekap nilai. Kita mau rekap nilai, nanti akan terekap. Kalau nilainya kita taruh di sini ya. Di ini. Kemudian ada catatan guru tadi yang sudah saya sebutkan. Baik, kalau sudah ini tadi submenu e-learning, kita masuk ke submenu ulangan ujian ya. Ini ulangan atau ujian ini kita bisa kasih ulangan harian atau mungkin PTS atau mungkin SAS. Ini juga bisa di sini. Kita lihat coba misalnya di bank soal ini kita bisa buat bank soalnya kita. Ini belum ada sama sekali. Kita coba bikin ya satu. Tambah bank soal. Sini ada jenisnya, ada 5 jenis. Pilihan ganda, ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian esai. Kita pilih dulu kodenya berapa, misalnya MTK 1. Ini matematika, nama gurunya. Kemudian kita mau kelas berapa nih? 9 misalnya. Pilih kelas 9 Putri. Sembilan Putri ya. Kemudian kelas 7 tidak ada. Kita cuma belajar kelas 9 aja. Selanjutnya yaitu jumlah pilihan gandanya, kita mau berapa jumlah pilihan ganda. Misalnya di sini saya kasih 2 saja semua ya. 2, ini 2, 2, ini 2. Berarti total sini 10. Lalu bobotnya, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu guru. Bobotnya di sini harusnya 100. Ya. Jadi misalnya kalau saya mau ini 20, 20, 20, 20, 20 bisa. Atau 25, 25, sisanya ini bisa. Saya kasih yang 20 saja ya. 20%, sini 20%, sini 20%, sini 20%, sini juga 20%. Jadi totalnya 100. Sini klik bukan model agama ya. Status bank soal kita boleh kasih nonaktif, kita juga bisa kasih aktif. Kita simpan dulu formatnya, kita simpan. Oke, kita sudah buat formatnya. Sekarang kita buat soal. Ini bisa kita impor, bisa kita buat soal secara manual. Nanti kita impor dulu ya. Buat soal secara manual. Ini boleh diimpor. Kalau kita klik di sini, kita download template-nya. Kebetulan saya sudah download template-nya. Template-nya ada. Jadi template-nya seperti ini. Template soal matematika ini. Jadi akan ini ya. Silakan dibaca ya Bapak Ibu guru. Kalau mau dibaca silakan. Tapi di sini misalnya ini pilihan ganda. Ini kita boleh tambahkan gambar ya. Boleh di bawah sini, boleh kita tambahkan gambar di bawah sini. Misalnya Soekarno, terus ada gambarnya boleh. Kemudian boleh juga kita menambahkan gambar di sini, misalnya. Pada tahun ini kita tambahkan gambar di sini boleh di bawah sini. Tapi yang harus di dalam tabel ini ya. Kemudian jangan lupa kita berikan kunci jawaban. Kunci jawaban itu bisa V kecil juga V besar. Ini pilihan ganda sampai 20, 30, 34, 40. Nah, 50 ya. 50 soal.
Nanti kalau misalnya kita cuma punya 20 soal, kan masih ada tersisa banyak tabel, itu dibiarkan saja, tidak masalah. Kemudian di sini pilihan ganda kompleks. Nah, dia Bapak Ibu silakan membaca-bacanya sendiri, menguji-ujinya sendiri ya. Kemudian saya keluar saja dulu. Ini kita akan upload yang ini. Kita browse, klik browse, template-nya open. Kita upload saja. Kalau sudah begini soalnya, kita upload. Kita upload ke database. Oke, total ada 13. Sudah. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat lagi detailnya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Guru. Di sini tanda merah ini artinya bahwa soalnya belum selesai ya, belum ada. Tadi kita sudah mengimportnya tapi kita belum mendisplaynya. Jadi total seharusnya adalah 10, kita sudah buat soal 13, tapi yang ditampilkan baru 2. Coba kita tampilkan semuanya. Misalnya ini tadi kan harus 2 ya. Kita lihat sini, kita klik pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat esai. Ya, pilihan ganda misalnya. Pilihan ganda, yang seharusnya 2, kita baru buat 1. Ya, yang ditampilkan 0. Kita buat dulu 1 deh. Caranya gimana? Caranya adalah kita tambahkan atau edit soal. Nah, ini kita edit soal, kita tambah PG. Nah, sudah tambah PG, kita klik di bagian sininya. Kalau kita tulis misalnya berapa jumlah provinsi di Indonesia. Ini matematika tapi soalnya bukan matematika, tidak apa ya. Ini contoh saja. Berapa total provinsi? 43 misalnya, kita 46, 47, 48, 49. Lalu jawaban yang benar misalnya kita pilih D, kita simpan. Nah, sudah ada 2 pilihan ganda. Kalau kita kembali, kita lihat di sini sudah ada 2, tapi yang ditampilkan masih 0. Kita perlu menampilkannya. Pilih semua, atau misalnya kalau di sini ada banyak, pilih mana yang mau ditampilkan soalnya. Pilih semua, simpan soal terpilih. Oke, berhasil. Kalau kita lihat di sini, seharusnya 2, telah dibuat 2, tampilkan 2, bobot nilai 20 per poin nomor 10, begitu ya. Kemudian kita buat lagi karena ini di sini keterangannya belum selesai. Coba kita lihat. Pilihan ganda ada 3, menjodohkan ada 6, isian singkat. Oh, kita kurang 1 isian singkat ini. Coba kita tambahkan misalnya siapa nama asli Tuan Crab? Eugene. Jawabannya simpan. Oke, kita lihat RN usai, sudah 2. Kita kembali ya. Kita kembali. Nah, sekarang tinggal kita pilih-pilih nih. Pilihan ganda kompleks. Seharusnya 2, telah dibuat 3. Kita pilih yang mana? Misalnya kita mau yang ini. Yang jawabannya banyak ya. True, false. Oke, simpan. Berhasil. Kemudian ini kalau sudah berhasil tuh centangnya gini Bapak Ibu. Ini ada 6, kita pilih misalnya kita mau yang ini. Atau misalnya kalau memang sudah dipersiapkan untuk semuanya, kita boleh centang semuanya. Tapi di sini karena ada 6, saya cuma butuh 2, saya pilih yang ini. Nanti kita lihat bagaimana siswa mengerjakannya, display di layar siswa itu seperti apa. Ini boleh juga, tapi nantilah ya.
Eh, Setelah itu kita simpan. Sudah 2 kita simpan. Kemudian kita ke isian singkat semuanya karena cuma 2. Oke. Semuanya sudah. 1, 2, 3, 4, 5 sudah. Nanti di sini ada keterangannya pembuatan soal selesai. Yang ditampilkan 10, kita punya 15, lalu seharusnya 10. Baik. Kalau begitu kita bisa kembali. Kalau kita lihat misalnya di sini kita mau lihat mapel. Ceritanya kalau di sini sudah banyak ini bisa disortir sesuai mapel ya. Ini. Ini sudah selesai ya tadi Bang soalnya. Nah, sekarang kita ke jadwal ujian. Kita misalnya lihat di sini belum ada jadwal ujian sama sekali. Kita tambahkan jadwal ujian. Kita pilih mata pelajaran, kita pilih bank soal yang mana yang tadi kita buat MTK 1 itu. Jenisnya apa? SAS atau STS. STS ini setengah semester, UH ulangan harian atau TO ini tryout. Misalnya Bapak Ibu mau kasih tryout dulu nggak masalah. Tryout ini hanya ya mungkin ujian-ujian mau melihat potensi begitu, tidak diambil nilainya boleh. Saya pilih ulangan harian misalnya tanggal mulai hari ini tanggal 21, saya pilih tanggal 21. Tanggal expire itu maunya kapan? 22 juga boleh, 21 juga boleh hari ini juga. Saya mau tanggal 22 deh ya. Durasi menit maunya itu dikerjakan berapa lama? Saya pilih misalnya 10 menit durasinya. Durasi minimal menit ini kapan siswa boleh menyelesaikan, bukan menyelesaikan. Walaupun dia sudah selesai, misalnya dalam waktu 3 menit dia sudah selesai, tapi durasinya di sini 5 menit, maka nanti layar soal-soal itu belum bisa terkirim gitu ya. Kita kasih acak saja soalnya, kita gunakan token, reset izin, cek jawaban, kita kasih aktifkan. Ini aktifkan jadwalnya ini. Simpan. Oke, berhasil. Kita lihat sini, misalnya sudah ada yang aktif. Setelah kita membuat jadwal, kita tadi sudah membuat jadwal untuk kelas 9 Putri. Ya, kelas 9 Putri. Coba kita lihat. Ya sudah ya. Kelas 9 Putri. Kalau sudah seperti itu jadwalnya, maka ini kan tadi kita pakai ini ya, sesi keberapa ya tadi? Durasi. Oh ya, nanti sesinya untuk waktunya ini diatur oleh admin. Sesinya ini nanti diatur oleh admin. Jadi Bapak Ibu guru sampai di situ saja sudah boleh. Nanti kalau ketika misalnya kita lihat sini yang cetaknya, ini belum ada ya, karena belum ada penilaian. Status siswa, kita pilih misalnya MTK kelas 9 Putri, pilih saya lihat status. Nah, di sini yang nanti kita bisa lihat statusnya, siapa saja yang sudah mengerjakan selesai, durasinya berapa menit, dia mulai berapa, itu bisa. Lalu kemudian di sini juga ada hasil ujian. Hasil ujian misalnya hasil ujiannya siswa nanti kita bisa koreksi ya. Kalau sudah selesai nanti bisa koreksi, kita bisa katrol juga nilainya. Kemudian di sini ada analisis soal. Ini menurut saya bagus sekali. Kita bisa menganalisis soal-soal mana saja yang kira-kira tingkat kesukarannya tinggi. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan. Oh, jadi kebanyakan siswa nih
agak bingung di bagian ini, misalnya seperti itu ya. Hmm, hmm. Mungkin itu ya Bapak Ibu, kita coba. Ini hanya soal pilihan ganda saja, tidak bisa yang lain berarti. Ini hanya pilihan ganda saja. Kemudian rekap nilai. Rekap nilai, kita bisa merekapnya kalau sudah selesai semuanya. Nanti kita klik yang ini, lalu kita rekap terpilih. Nanti akan terekap. Lalu kita bisa ekspor kalau sudah ini. Ekspor artinya nanti dia ekspor ke Excel. Bisa kita olah lagi di Excel misalnya. Di sini ada wali kelas, siswa, menu wali kelas. Wali kelas ini dia bisa melihat username, password, ya, bisa mengganti bagian dalam sini, tapi boleh diganti, boleh tidak, terserah. Ganti username, password, misalnya kalau seandainya beliau anak walinya lupa, boleh di ini. Boleh juga dia diaktifkan atau tidak diaktifkan, gitu juga boleh. Itu hak kedaulatannya masing-masing wali kelas. Struktur, ini struktur kelas. Mau pilih siapa menjadi ketua kelas, sekretaris kalau ada, bendahara, dan lain sebagainya. Nanti ini juga tertampil di akun siswa. Catatan kelas, ya. Kita bisa bikin catatan per anak, ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini beda ya, catatan yang tadi di e-learning itu khusus untuk mapel, sedangkan ini khusus wali kelas. Jadi wali kelas bisa memberikan catatan ini kepada seluruhnya, ini khusus kepada siswa tersebut buat catatan. Jadi kalau dia punya pelanggaran beberapa, itu bisa dicatat di sini dan itu menjadi catatan pribadi wali kelas dan juga Ananda. Begitu ya. Kalau penilaian saya pikir nanti kita tidak akan gunakan karena ini nanti ke-13 arsip raport, ini juga tidak akan kita pakai ya. Mungkin kita akan pakai untuk pembelajaran saja dan kita pakai untuk pembelajaran saja dan juga untuk ujian. Di sini akan terotomatis Bapak Ibu guru, jadwalnya akan terotomatis sesuaikan dengan jadwal hari ini atau jadwal apa. Misalnya kalau besok hari Senin, maka jadwal itu jadwal apa, nanti akan terini ke bawah. Ini aktivitas siswa. Oke, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu guru, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Oh ya, nanti token ini yang nanti diisi oleh siswa ya. Ini di-generate oleh admin. Ya, ini tadi penilaian hari ini, tadi saya sudah buat tadi, sesi 1 kelas 95 matematika pengawasnya tidak ada. Karena saya nggak kasih. Di sini sebenarnya boleh nanti dikasih pengawas siapa gitu. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu guru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.